Udah ya. Halo, selamat pagi. Kali ini kita bakalan membahas tentang integrasi nasional. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ibu Angelea sama Antonio Fortunata. Next. Nah, latar belakang integrasi nasional itu dibagi dua, yaitu integrasi sama nasional. Integrasi adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Terus nasional itu berasal dari kata nation, itu berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti persekutuan hidup manusia. Jadi integrasi nasional adalah proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi satu bangsa, atau yang biasa dibilang nation. Next. Jenis-jenis integrasi. Nah, jenis-jenis integrasi itu ada 5. Pertama, integrasi bangsa. Jadi itu integrasi yang mempersatukan bangsa. Itu sebagai contoh itu waktu itu pemerintah Indonesia pernah mengusahakan Aceh itu supaya tidak berpisah dari wilayah Indonesia. Terus kemudian yang kedua ada integrasi wilayah. Integrasi wilayah ini sebagai contoh itu pemerintah Indonesia pernah mengusahakan supaya wilayah laut Juanda yang kita tahu sebagai deklarasi Juanda itu bisa menjadi milik Indonesia. Kemudian integrasi nilai. Nah, integrasi nilai ini adalah nilai-nilai yang perlu diterapkan dalam bangsa. Ya, contohnya seperti nilai-nilai yang kita pelajari dalam pelajaran PPKN seperti di sekolah. Terus kemudian ada integrasi elit massa. Nah, integrasi elit massa itu integrasi yang mengajak para pengikutnya itu bisa melakukan persatuan gitu. Terus kemudian ada yang kelima, integrasi tingkah laku. Itu menumbuhkan perilaku yang integratif, yang cinta akan bangsa. Nah, kemudian di sini ada kebalikan dari integrasi, yaitu disintegrasi, yang menyiratkan adanya perpecahan, pertentangan, dan konflik. Rumusan masalahnya, satu, mengapa perlu adanya integrasi nasional? Terus yang kedua, apa penghambat integrasi nasional dan bagaimana cara pemerintah untuk menangani disintegrasi yang terjadi di Indonesia? Yang nomor 3, bagaimana upaya atau strategi yang dilakukan untuk pengembangan integrasi? Next. Nah, tujuannya adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Yang kedua, meningkatkan kewaspadaan terhadap adanya disintegrasi. Nah, pembahasannya yang pertama itu mengapa perlu integrasi. Satu, membangkitkan kesadaran akan identitas bersama. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air Indonesia. Yang ketiga, menghargai dan ikut melestarikan budaya Indonesia. Yang keempat, menguatkan identitas nasional. Yang kelima, membangun persatuan bangsa. Yang keenam, mengamalkan harapan para pahlawan untuk menciptakan generasi yang bermanfaat atau berhebat gitulah pokoknya. Nah, yang kedua, penghambat integrasi nasional. Yang pertama itu masyarakat Indonesia yang heterogen. Ya. Indonesia ini kan terdiri dari begitu banyak budaya, bahasa, suku. Nah, itu makanya bangsa Indonesia itu disebut masyarakat yang heterogen. Terus yang kedua itu wilayah negara yang begitu luas. Yang ketiga, ketidakmerataan pembangunan. Yang keempat, adanya paham etnosentrisme, yaitu penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan budaya sendiri. Nah, yang kelima, lemahnya nilai-nilai bangsa. Ya, terus
adanya disintegrasi. Contoh kasusnya itu yang di Keraton Agung Sejagat. Terus kalian pasti pernah dengar juga tentang kasus ini. Terus isi pokok beritanya adalah munculnya kerajaan baru yang bernama Keraton Agung Sejagat, di mana mereka mengeklaim bahwa kerajaan mereka merupakan penerus dari kerajaan Majapahit yang sudah runtuh sejak berabad-abad yang lalu. Namun, yang menjadi persoalan adalah kemunculan Keraton Agung Sejagat itu membuat orang yang diajak bergabung dijanjikan penghasilan gaji tinggi. Setelah sejangka waktu lama, janji tersebut hanyalah sebuah kebohongan belaka. Ya, kaitannya dengan jenis integrasi itu adalah integrasi elit massa. Karena dari berita ini itu para itu raja dan permaisurinya itu memimpin rakyat atau pengikutnya untuk hal-hal yang tidak wajar yang bisa merugikan para pengikutnya. Faktor penyebab disintegrasi. Nah, dikutip dari CNN Indonesia, munculnya klaim-klaim kerajaan hingga keraton biasanya muncul dengan motif sosial dan ekonomi. Nah, sosial itu mereka ingin punya strata atau harga diri yang lebih tinggi. Kalau ekonomi, mereka itu biasanya mau meraup keuntungan. Salah satunya itu dengan memungut uang dari mereka yang berminat untuk masuk keraton. Nah, penyelesaiannya, polisi secara segera mengamankan para pelaku untuk diselidiki lebih lanjut mengenai kasus tersebut. Yang kedua, Raja dan Permaisuri Keraton Agung Sejagat diduga melakukan perbuatan yang melanggar pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong berakibat membuat onar di kalangan masyarakat dan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Terus polisi menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan kemunculan kerajaan atau keraton baru di tengah-tengah masyarakat, agar masyarakat tidak dirugikan. Upaya pengembangan integrasi internasional. Pengembangan integrasi itu bisa dilakukan melalui 5 strategi. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Jadi kalau misalnya ada ancaman dari luar itu kan otomatis masyarakat itu lebih kayak bersatu gitu. Contohnya waktu Indonesia masih dijajah itu rakyat itu kan bersatu kan supaya bisa mengusir penjajah. Nah, yang kedua ada gaya politik kepemimpinan. Nah, yang ketiga ada kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat ada ideologi nasional. Nah, dengan adanya ideologi ini bisa mempersatukan masyarakat Indonesia. Nah, ideologi yang ada di Indonesia ini adalah ideologi Pancasila yang kita pegang. Terus kemudian yang kelima ada kesempatan pembangunan ekonomi. Nah, kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia, yang pertama adalah memperkuat nilai bersama. Yang kedua, membangun fasilitas-fasilitas di Indonesia. Yang ketiga, memperkokoh lembaga politik di Indonesia. Yang keempat, membuat organisasi untuk bersama. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan yang kuat. Yang keenam, membaur antara tradisi dan budaya lokal. Yang keenam, menguatkan identitas nasional. Yuk lanjut. Guys, jadi next. Sebentar. Nah, di sini ada pajak sebagai instrumen untuk memperkokoh integrasi nasional. Salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana disebut dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum akan dapat dicapai atau akan lebih cepat dicapai apabila keuangan negara sehat. Atau dengan kata lain, negara memiliki dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menunjang tujuan negara, memajukan
kesejahteraan umum tersebut. Nah, jadi kesimpulannya adalah integrasi nasional merupakan hal yang harus terus diupayakan dan dikembangkan di Indonesia. Bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, budaya, dan agama sangat perlu adanya integrasi nasional agar negara Indonesia dapat terbangun menjadi suatu negara yang utuh. Ya, demikian presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih.